Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu alla umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim wa barik ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Salamun kalamur Rabbir Rahim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, kita berkumpul lagi sejenak untuk mendaraskan Asmaul Husna nanti di sesi akhir siaran ini. Tetapi sebelumnya saya tambahkan isi kecil di siaran pagi ini. Jangan remehkan soal remeh. Ini pernah saya udarakan juga sebagai kapsul refleksi di Smart FM dan di Sonora FM Network. Saya ulangi di siaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan anggap remeh soal remeh, karena bahaya paling berbahaya adalah bahaya yang tidak kita anggap berbahaya. Ya. Ruwet itu bahasanya, tapi semoga terang di dalam pengertian Anda. Jadi jangan anggap remeh soal remeh, karena bahaya paling berbahaya adalah bahaya yang tidak kita anggap berbahaya. Itulah alasan kenapa soal-soal yang amat berbahaya lebih banyak berasal dari soal-soal yang tidak pernah kita duga. Ya, misalnya pandemi ini benar-benar sudah datang pun karena merasa itu masih jauh gitu ya, kita masih cengengesan saja. Ya, termasuk saya juga, karena tidak menyangka kalau akan seperti ini situasinya. Jadi ada kecenderungan kemanusiaan yang kita harus belajar benar, bahkan dari kelemahan kita sendiri, tentang naluri meremehkan itu ya. Tidak hanya saya yang orang awam ini, ya orang awam itu banyak dimaafkan walaupun agak bodoh atau malah ceroboh, tapi tidak bisa orang-orang khusus, orang-orang di level yang sangat tinggi, yang ditinggikan, yang diminta untuk memimpin negara, mengelola orang banyak ini, yang tidak memberi sebuah reaksi-reaksi yang lebih khusus seperti kekhususan mereka. Jadi kita melihat pandemi di awal-awal ini benar-benar sebagai sebuah guyon saja waktu itu. Kita mari mohon ampun kepada Allah tentang kecerobohan ini. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa seluruh urusan saya pada hari itu yang penuh cerita sukses hampir saja gugur gara-gara soal ini. Lupa pipis ya. Ya, ini tentang setting peristiwa saya waktu itu. Itu acara yang saya anggap penting, tetapi bisa berantakan hanya karena saya lupa pipis. Hari itu ada sebuah pertemuan yang membuat hidup saya semangat. Ketemu teman, kolega untuk sebuah pekerjaan yang amat saya sukai. Mulai dari perjalanan sampai pertemuan, lengkap dengan hasilnya yang memuaskan. Pertemuan itu sangat memuaskan. Perjalanannya lancar, pertemuannya lancar. Berangkat pagi dari Semarang, langsung pulang siang dari Jakarta. Jadi bandara, rumah, bandara, kota, rapat, memuaskan, pulang, bandara lagi. Seluruh percakapan hari itu rasanya sempurna.
datang dijemput, pulang diantar, dan kerja dihargai. Namun persoalannya, sejak pagi, saat dijemput sampai siang, diantar pulang, saya hanya sibuk memikirkan pekerjaan dan lupa berpikir bahwa saya lupa pipis. Saya baru ingat setelah semua terlambat. Saat mulai kebelet itu, saya sudah berada di dalam kemacetan yang amat parah di dalam jalan tol menuju bandara. Tanda-tanda kurang beres mulai terasa sejak mobil merangkak menuju tol. Untuk sekedar menjangkau pintu tol saja sudah demikian pelan, cuma seinci demi seinci. Makin pelan laju mobil, makin terasa desakan hajat pipis ini luar biasa. Ya Allah, kenapa kita ini kufur nikmat, saya ini kufur nikmat ketika sudah dianugerahi bermacam-macam kemudahan dan keberkahan ini. Tidak pernah saya pikir bahwa kebelet pipis itu penderitaan yang luar biasa ketika kesempatan pipis tidak ada. Sampai benar-benar masuk gerbang tol, derita ini sudah bulat sempurna. Jadi Anda bisa bayangkan, saya dari kantor, mungkin waktu itu di Sudirman sepertinya. Ya. Untuk menuju akses tol saja butuh waktu. Nah, begitu sudah sampai di gerbang tol, puncak kebelet pipis saya sudah ada di peak levelnya. Semula saya masih jaim-jaim kepada teman pengantar itu. Kini saya sudah tidak perlu lagi menyembunyikan derita di hadapan teman yang dengan penuh rasa hormat mengemudi di depan saya. Saya duduk di jok belakang. Sejak berangkat sampai pulang, kami berdua bercerita soal yang serba besar-besar. Soal politik, soal negara, dan soal kebangsaan. Cerita kami gagah sekali, maka betapa sungguh tidak enak hati ketika dari sebuah tema yang heroik, mendadak saja harus berbelok pada pernyataan. Maaf, ini kita bisa ke toilet tidak ya? Sambil sama sekali tidak gagah itu. Teman itu melirik saya sekilas. Cukup sekali saja lirikan itu dan ia segera menangkap seluruh penderitaan saya karena cerita selanjutnya kami berdua menderita bersama-sama. Saya kebingungan menahan, dia kebingungan mencari jalan dan kedua-duanya sama-sama buntu. Karena jalan tol itu padat sekali. Teman ini sangat baik hati. Sampai ia berspekulasi, apa kita keluar tol? Ia bertanya. Pertanyaan yang tidak ada perlunya karena si penanya sendiri buta jawabannya. Masuk atau keluar tidak banyak artinya karena bahkan cuma untuk keluar kami dihadapkan pada spekulasi kemacetan yang tidak tahu ujung pangkalnya. Akan tetapi untuk meneruskan perjalanan dan mencari kemungkinan di depan sama gelapnya. Kemacetan itu benar-benar membunuh harapan untuk menjangkau toilet pada waktunya, sementara yang disebut waktu itu tidak bisa lagi menunggu. Untuk nekat keluar mobil juga tidak mungkin. Kendaraan merayap setidak demi setidak dan celah kosong untuk berhenti tidak ada. Kalau kami nekat berhenti akan menimbulkan kegemparan karena hanya akan menimbulkan kemarahan pihak yang ada di belakang. Saya sudah melirik-lirik di dalam mobil, adakah botol minuman yang bisa dikosongkan? Dan Anda pasti tahu untuk apa itu botol itu. Celakanya itu pun tidak ada. Namun ini ya, namun. Alhamdulillah, maka kita ini jangan pernah takut kepada kesulitan. Karena walaupun cerita ini konyol dan agak kurang bermutu, tapi ini penting. Namun ketika segalanya sudah tidak tertahankan dan hampir saja saya jebol pipis di dalam mobil. Ini kebelet pipis terparah selama hidup saya. Pada saat semuanya akan menjadi lebih buruk, saya menemukan kantong plastik di sela-sela jok. Ini ajaib. Cerita selanjutnya Anda bisa menebaknya. Namun intinya, jangan pernah remehkan soal yang tampaknya remeh. Karena begitulah
hasilnya. Kedua, ini kabar baiknya. Selalu ada pertolongan tidak terduga. Kantong plastik itu misalnya. Dan saya butuh keberanian untuk menuliskan dan menceritakan pengalaman yang terjadi sekian tahun lalu itu. Tapi semoga ada gunanya. Teman-teman sedulur-sedulur, kita sampai ke acara ideal, berdoa, bermunajat kepada Allah, mendaraskan asma-asmanya yang indah dan agung, dan semoga Allah menolong kita, menolong bangsa ini, menolong keluarga kita, anak turun kita sampai akhir zaman dengan kemuliaan, mencegah aib-aib kita, menjauhkan dari sakit, musibah dan bahaya yang kita tidak tahu, yang kita tahu yang besar dan yang kecil, bahaya yang berasal dari kejahatan pihak lain maupun kejahatan dan khilaf diri kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabis ya Basitu ya Qafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Qabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Mugitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rogibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'itu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhyi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqadimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dohiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntaqimu ya Afuf ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muksitu ya Jami ya Goniyu ya Mukni ya Mani'u ya Dor ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasidu ya Sobur ya Azaja ya Azzajalla di Qurruh bi asma'ikal husna ikfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kafir ana sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuksonina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a warizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawir qulubana wa yasir umurana wa sahih azzadana daima hayatina ilal khairi qaribna anis syari ba'idna wal qurba roza'una akhiranil namuna
balik maqasidana waqdi awaidana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha khalilur rahman wa alihi washabihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dulur-dulur selamat beraktivitas, saling mendoakan dan semoga siaran sederhana bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.